Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indra Mahendra Nasution. Saya dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan antara PLC, SCADA, dan DCS. Programmable Logic Controllers atau PLC biasanya digunakan untuk menangani industri dengan pengaturan input atau output digital on-off dan yang membutuhkan adanya logic operation, terutama digunakan untuk mengatur suatu relay. Karena bekerja secara digital on-off, dituntut memiliki scanning time yang cepat dengan order 1 milisecond, seperti gambar berikut ini. Struktur PLC. 1. Central Processing Unit atau CPU. 2. Memori. 3. Input atau output. 4. Power supply. 1. Central Processing Unit atau CPU. CPU berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. 2. Memori. Memori yang terdapat dalam PLC berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil-hasil perhitungan dapat disimpan di dalamnya. 3. Input atau output. Sebagaimana PLC yang direncanakan untuk mengontrol sebuah proses atau operasi mesin, maka peran modul input atau output sangatlah penting, karena modul ini merupakan suatu perantara antara perangkat kontrol dengan CPU. 4. Power supply. PLC tidak akan beroperasi bila tidak ada supply daya listrik. Power supply merubah tegangan input menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC. Dengan kata lain, sebuah supply daya listrik mengkonversikan supply daya PLN atau 220 volt ke daya yang dibutuhkan CPU atau modul input atau output. Fungsi PLC. Fungsi umum beberapa kegunaan umum dari logika kontrol terprogram antara lain yaitu monitoring plan, memantau atau memonitoring sistem dan tindakan yang diperlukan sesuai proses yang dikontrol. Kontrol sekuensial, proses input sinyal biner menjadi output yang dipakai untuk pemrosesan teknik secara berurutan. Karena PLC dalam hal ini adalah menjaga agar setiap step atau langkah-langkah selalu berada dalam urutan yang tepat alias tidak berubah-ubah. 2. Fungsi khusus. Adapun kegunaan khusus dari logika kontrol terprogram yaitu memberi masukan ke CNC untuk pemrosesan lebih lanjut. CNC biasanya digunakan dalam proses finishing atau molding dan lain sebagainya. Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai pengendali dan pengambil data dalam pengawasan operator manusia atau pengontrolan proses seperti proses industri, proses infrastruktur, dan proses fasilitas. Berikut adalah gambar mengenai SCADA, pusat kontrol media komunikasi, human machine interface, dan lain sebagainya. Susunan sistem SCADA. SCADA memiliki susunan sistem yang terdiri dari antarmuka manusia dengan mesin, terminal unit jarak jauh yang mampu menghubungkan sensor pengukuran, sistem pengawasan berbasis komputer yang berfungsi untuk pengumpulan data, infrastruktur komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan unit terminal jarak jauh. Fungsi SCADA. 1. Mengumpulkan data-data di sisi proses atau pembangkit. 2. Mengirimkan data ke master atau control center. 3. Mengolah data untuk berbagai aplikasi pengaturan dan manajemen. 4. Mendistribusikan informasi ke komputer atau master lain. Distributed Control System atau DCS. Biasanya digunakan untuk menangani proses industri dengan parameter-parameter analog sebagai input atau output. Memiliki scanning time yang lebih lambat atau ada yang mencapai order second disebanding PLC. DCS dituntut untuk memiliki kehandalan yang lebih tinggi karena fungsinya yang digunakan sebagai controller dalam proses industri yang penting. Berikut adalah gambar dari DCS. Struktur DCS. 1. Human Interface Station atau Operator Station. 2. Feed Control Station atau Control Station. 3. Sistem komunikasi. 1. Operator Station. Operator Station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dan dari control room, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, dan pengembangan variabel proses parameter kontrol alarm dan lain-lain. 2. Field Control Station atau VCS atau Control Station. Kontrol sistem terletak di beberapa field yang bertugas sebagai processing sinyal dari masing-masing field tersebut. 3. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi DCS merupakan penghubung antara operator station dan control station. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk interface lain dengan menggunakan media komunikasi, jaringan lokal, area network, atau LAN. Fungsi DCS. Sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu sistem loop di mana satu loop bisa mengerjakan beberapa proses kontrol.
berfungsi sebagai pengganti controller manual dan otomatis yang terpisah-pisah menjadi satu bagian agar maintenance dapat dilakukan secara mudah. Sarana pengumpul dan pengolah data agar mendapat proses output yang tepat. Kesimpulan, perbedaan dari PLC, DCS, dan SCADA bisa dilihat pada tabel berikut ini. PLC biasanya digunakan untuk menangani industri dengan pengaturan input atau output digital dan yang membutuhkan adanya logic operation. Digunakan untuk mengatur suatu relay karena bekerja secara digital atau on-off. Memiliki scanning time yang tepat dengan order 1 milisecond. DCS biasanya digunakan untuk menangani proses industri dengan parameter-parameter analog sebagai input atau output. Memiliki scanning time yang lebih lambat dibanding PLC. DCS memiliki keandalan yang lebih tinggi karena fungsinya yang digunakan sebagai kontrol dalam proses industri yang penting. Dan begitu juga SCADA biasanya digunakan untuk dapat mengintegrasikan dan mengomunikasikan antar sistem kendali, bukan sistem kendali proses secara langsung. SCADA lebih berfungsi sebagai sistem monitor dan akuisisi data secara terpusat, biasanya berada di level manajemen untuk mengamati hasil proses industri. Perbedaan, SCADA adalah sistem yang mengkoordinasikan tetapi tidak mengendalikan proses secara real time. PLC sesuai dengan namanya adalah sebuah controller yang dapat diprogram kembali. DCS sesuai dengan namanya adalah sebuah sistem pengontrolan yang bekerja menggunakan beberapa controller dan mengkoordinasikan kerja semua controller. Smart instrument adalah instrumen yang memiliki fasilitas lengkap, mudah mengikuti keinginan manusia. Persamaan dari ketiga sistem kontrol tersebut adalah merupakan sistem kontrol yang digunakan untuk mengontrol suatu program. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.